Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trima Mustafa, mahasiswa D4 ITB Batch 7, jurusan Teknologi Media Digital. Dalam video tutorial kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas besar Java yang saya buat, yakni membuat sebuah aplikasi client server untuk pendaftaran bimbingan belajar. Berikut contoh aplikasi yang saya buat. Ini adalah aplikasi servernya. Di dalam menu admin ini, di dalam server ini, admin bisa memanage 3 buah data, yakni ada data user, data mapel, dan data sekolah. Di dalam prosesnya ada untuk penyimpanan data, save, update, delete, search, dan refresh. Untuk aplikasi kliennya sendiri, user bisa melakukan proses pendaftaran bimbingan belajar setelah dia mencari mata pelajaran yang dia inginkan. Misalkan dia jurusan matematik dan dia masih SMA, langsung bisa dicari. Kalau masih ada terdapat kuota, di sini akan muncul pesan masih terdapat jumlah bangku, misalkan di sini 12. Kalau sudah user sudah mengetahui apakah masih ada bangku kosong atau tidak, baru dia bisa lakukan proses pendaftaran. Misalkan dia melakukan proses pendaftaran. Pada saat registrasi ini, setelah data diinputkan, data ini akan terkirim pada menu server, yakni pada data. Di sini misalkan data pengguna. Oke, mungkin itu saja mengenai pendahuluan dari program yang akan saya buat. Selanjutnya kita ikuti langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama kali saya buat adalah membuat sebuah rancangan database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sebuah database bernama bimbingan belajar. Kemudian ada 3 tabel yang saya butuhkan di sini sesuai dengan aplikasi yang akan saya buat, yakni ada tabel untuk mapel, pengguna, kemudian ada sekolah. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah project di NetBeans. Jendela NetBeans ini terbuka. Sekarang kita langsung saja untuk membuat programnya. Sekarang kita buat dulu untuk membuat di aplikasi servernya. Karena kita akan membuat sebuah aplikasi yang terhubung dengan database, selanjutnya adalah kita mengimport library yang dibutuhkan untuk mengonekkan dengan MySQL. Caranya yakni dengan klik di library, kemudian klik kanan, kemudian add jar folder, kemudian cari library yang dibutuhkan untuk mengonekkan dengan MySQL. Di sini saya butuhkan adalah MySQL Connector Java. Kalau sudah ketemu, langsung diklik aja, kemudian open. Setelah membuat sebuah koneksi, selanjutnya adalah kita membuat, setelah kita mengimport library-nya, baru kita membuat sebuah koneksinya. Kita buat saja di package baru, akan namanya connection. Setelah itu baru kita menuliskan untuk listing programnya.
Kalau di sini saya sudah membuat koneksinya terlebih dahulu, saya kopikan saja. Di sini yang paling penting adalah di sini tahu letak dari database yang kita butuhkan. Misalkan tadi saya membuat sebuah database bernama Bimbingan Belajar. Maka tinggal di sininya saja sesuai dengan koneksi yang sudah saya buat terlebih dahulu sebelumnya. Setelah membuat sebuah koneksi, selanjutnya adalah kita membuat formnya, form tampilan untuk membuat aplikasi servernya. Untuk membuat sebuah form untuk membuat form server ini kita menggunakan Java From ya, JFrame From. Kita klik aja, kemudian kita taruh aplikasi server ini di dalam sebuah folder bernama Form Server. Kemudian untuk memulainya kita pilih Java Frame. Dan saya namakan misalkan Gimbal Server. Ini adalah sebuah tampilan JFrame yang baru, belum kita isikan. Setelah itu kita bikin sebuah panel dengan cara klik panel di sini di sebelah kanan seperti ini. Kemudian kita drag saja ke dalam JFrame tersebut. Misalkan kita namakan panel ini menjadi sebuah, kita ganti misalkan layout utama. Kemudian untuk membuat tampilan seperti ini, yang kita butuhkan selanjutnya adalah membuat untuk panel header isi, untuk panel header sama isinya. Tinggal kita klik di panel lagi, kemudian kita drag, kan seperti ini. Lembar kerjanya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan dikira kurang besar, tinggal kita drag saja. Dia misalkan kita namakan tadi, misalkan kita namakan header. Tinggal kita misalkan mau membuat sebuah label ya di dalam itu, tinggal kita klik di label, kemudian kita taruh di header tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk biar tidak tercampur dengan panel yang lain, kita klik di headernya, jadi cuma panel header aja yang terbuka.
Misalkan saya namakan misalkan di sini pendaftaran bimbingan belajar. Untuk mengedit teks tersebut di sini tinggal kita klik kanan kemudian di properties, atau di sini juga sudah ada. Kemudian misalkan kita mau perbesar hurufnya, tinggal kita pilih di font. Kan kita pilih yang 18. Dan untuk warnanya tinggal kita pilih aja. Misalkan warna merah. Untuk backgroundnya juga bisa kita ubah, misalkan kita pengen warna seperti ini, tinggal klik kanan di properties, kemudian ganti background. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita buat sebuah panel baru untuk membuat panel utama. Caranya sama, kita pilih di cPanel. Langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi. Saya tunjukkan saja project yang sudah saya buat sebelumnya, ya. Nah, sini ada dua panel, yakni ada untuk sini saya buat untuk panel header dan di sini adalah untuk isinya. Ini adalah tampilan menu atau aplikasi untuk server yang saya buat. Di sini adalah yang saya sudah buat sebelumnya. Di sini adalah untuk manage data user. Sekarang di sini ada tombol save, update, delete, set, dan refresh. Ini untuk istilahnya untuk mengaktifkan tombol ini, yakni dengan cara klik kanan, kemudian di event action, sini buat action performnya. Sini sudah saya buat sebelumnya, yakni untuk mengisi data user disesuaikan dengan data atau data yang akan kita masukkan. Di sini ada data nama, sekolah, HP, dan alamat, ya. Misalkan saja seperti aplikasi yang dibuat sebelumnya. Seperti ini. Untuk save nama, asal sekolah, handphone, dan alamat. Di dalam aplikasi server ini, kita langsung coba saja apakah aplikasi server yang dibuat sudah bisa jalan atau belum. Kan saya sebutkan. Data berhasil disimpan.
Sekarang kita akan mencoba untuk tombol update-nya. Kita klik di nama misalkan, dan kita misalkan tambahi misalkan Riko. Dan kita coba lagi untuk delete-nya. Oke. Misalkan kita ingin mencari nama yang sudah ada, misalkan terima, kita search, atau misalkan kita tambahkan dulu satu data lagi, bukan tadi Riko. Terus, karena data yang diisi belum lengkap, maka tampil muncul error. Dan asal sekolah satu. Kita share. Kemudian misalkan kita ingin mencari sebuah data, misalkan ini, kita search, nanti maka yang muncul adalah sesuai dengan yang kita inputkan di file tersebut. Oke, kita kembali ke NetBeans-nya. Di sini ada sebuah tabel untuk menampilkan sebuah data. Untuk membuat tabel ini, kita agak buat adalah di sini ya. Kan ini menu user atau data pengguna. Saya terangkan secara garis besarnya saja. Kita buat dulu sebuah list datanya ya. Jadi nanti ketika kita membuat di menu form servernya, kita nanti tinggal panggil saja data atau list data yang kita butuhkan. Sekarang di sini. Nanti tinggal kita importkan saja di dalam form utama tersebut. Misalkan di sini ada daftar mata pelajaran, daftar pengguna, daftar sekolah, dan seterusnya. Nah, untuk memanggil data tersebut, tinggal kita panggil saja. Misalkan di sini private daftar pengguna, maka di sini kita tinggal panggil saja. Kemudian untuk membuat tabel itu sendiri, kita buat seperti ini. Dan kita untuk memanggil tabel pengguna, kita tinggal tuliskan saja listingnya seperti ini. Untuk manajemen atau untuk ini mapel dan sekolah, prosesnya hampir sama dengan yang ada di data user ini. Tinggal disesuaikan saja dengan yang ada di tabel database. Sekarang kita ke menu klien yang saya buat. Di sini untuk server sendiri, saya membuat dua panel. Di isinya saya buat dua panel, yakni untuk pencarian dan registrasi.
Misalkan kita langsung demokan saja di dalam programnya. Di menu ini adalah menu awal dari klien. Misalkan si klien atau user ingin mendaftar, error, misalkan di sini bimbingan belajar tidak tersedia. Misalkan saya ingin mendaftar bimbingan mata belajar matematik dan saya masih SMA, kemudian saya cari, di sini akan muncul pesan jumlah bangku yang ada di bimbel tersebut. Kemudian yang selanjutnya misalkan saya ingin mendaftar, tinggal kita isi saja, misalkan setelah pendaftaran berhasil, data ini akan muncul atau akan masuk ke dalam data server. Misalkan di sini Farhan SMA 1 Brebes. Kita ke data user, misalkan kita refresh data. Di sini ada, kan saya inputkan satu lagi misalkan. Kan saya inputkan isi. Saya refresh data lagi, maka form registrasi yang diisi akan muncul di data admin ini. Di sini admin bisa melihat data user yang sudah masuk, dan dia bisa mengupdate atau mendelete atau mencari data yang diinginkan. Sama juga di mapel sekolah, misalkan kita mau menambahkan sebuah mapel di sini, sama saja. Penjelasan saya tidak sampai ke detail sekali karena mengingat masalah waktu. Kira-kira seperti itu aplikasi yang saya buat, menggunakan aplikasi yang saya buat, yakni aplikasi pendaftaran bimbingan belajar. Intinya di menu user dia bisa mencari dan mendaftar. Kemudian di menu di aplikasi server sendiri dia bisa memanage data yang diinputkan oleh user. Seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.